Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Tulungagung Tengah yang saya hormati, Bu Maria Novayanze, SPD. Salam takdim saya, hormat saya kepada Bapak Suwardio. Beliau adalah guru saya di SMP di MTS Nurul Mutakin. Dan kepada Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 3 Tulungagung Tengah yang saya hormati. Berbahagia sekali pada hari ini saya diizinkan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka saya ingin berbagi terkait dengan ini Bapak Ibu. Saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang budaya positif. Jadi seperti itu Ibu dan Bapak, di mana pengembang modul ini adalah Ibu Andri Nur Cahyanti SPD MS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, dan Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Ini adalah salah satu modul yang ada dalam pendidikan guru penggerak, program pendidikan guru penggerak Ibu dan Bapak. Tentu saja Ibu dan Bapak sudah mengetahui ya adanya program pendidikan guru penggerak ya. Oke, salah satu program pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tujuannya adalah ingin melakukan transformasi pendidikan. Apakah pendidikan berarti sampai saat ini belum baik? Bukan seperti itu Ibu dan Bapak, sudah baik. Tetapi tentu saja kita ingin lebih baik lagi gitu ya dengan adanya transformasi pendidikan dengan melalui program pendidikan guru penggerak. Baik Ibu dan Bapak, meskipun sudah beberapa ada yang saya kenal dan sudah mengenal saya, bahkan saya adalah murid beliau gitu ya, Bapak Suwardio. Tapi tidak ada salahnya kalau saya mulai dari sebuah perkenalan ya Ibu dan Bapak, bahwa nama saya adalah Umi Masuro. Tempat tanggal lahir saya seorang Penemangan Baru Ibu dan Bapak. Saya seorang Penemangan Baru, lahir di tanggal 15 Juni pada tahun 1985. Kemudian instansi saya SMA Negeri 1 untuk Jejer. Riwayat keterlibatan di pendidikan guru penggerak. Jadi di 2020 itu saya mulai di angkatan 1 itu saya sebagai pengajar praktik, atau kalau yang dulu itu masih namanya pendamping. Kemudian di tahun 2022 ini 2022 sampai 2023 saya bertugas sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak yang mendampingi para calon guru penggerak. Kebetulan saya ditugaskan di Provinsi Aceh. Jadi saya mendampingi teman-teman calon guru penggerak di Provinsi Aceh. Nah, karena saya tidak berawal dari CGP, saya tidak berawal dari calon guru penggerak, saya langsung dari PP ke fasilitator. Maka untuk supaya saya mendapatkan sertifikat guru penggerak, maka selain saya sekarang sebagai fasilitator, saya juga merangkap atau berperan sebagai CGP rekognisi atau calon guru penggerak penyetaraan. Jadi seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi dengan begitu saya nanti akan bisa mendapatkan juga sertifikat guru penggerak. Jadi saya sebagai CGP rekognisi angkatan 7 juga. Jadi saya punya satu moto bahwa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi saya tergerak untuk merubah diri saya, kemudian saya bergerak untuk melakukan aksi nyata. Saya juga harapannya bisa menggerakkan Ibu dan Bapak yang lain, termasuk pada hari ini Ibu dan Bapak di SMA Negeri 3 Tulungagung Tengah. Demikian, barangkali sudah banyak juga yang punya WA saya, tapi yang belum punya WA saya boleh berkomunikasi, misalnya ingin bertanya-tanya atau berdiskusi lebih lanjut tentang pendidikan guru penggerak, bisa menghubungi saya di WA 0812 7880 6964. Begitu Bapak, Ibu dan Bapak, perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya adalah mohon izin Ibu dan Bapak, marilah kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Saya yakin saya di sini berdiri di depan orang-orang yang sudah punya pengalaman, orang-orang yang sudah punya pengetahuan, orang-orang yang sudah punya kompetensi, orang-orang yang sudah punya pandangan gitu ya tersendiri. Tapi marilah kita kosongkan gelas kita sejenak untuk bisa menerima hal baru gitu ya. Nanti kalau misalnya
kok ternyata saya diberi, hari ini mendapatkan seperti ini. Jangan tentang dulu Ibu dan Bapak. Terima dulu, kita buka hati kita dulu. Nanti baru kita adaptasikan dengan yang kita kondisikan atau kita adaptasikan dengan kondisi yang sesuai dengan kondisi sekolahnya Ibu dan Bapak, seperti itu. Begitu ya Ibu dan Bapak ya. Mohon izin saya tidak mengajari di sini, tapi saya hanya ingin berbagi sedikit tentang apa yang saya pahami dan apa yang ada di modul 1.4 di budaya positif. Mudah-mudahan nanti bisa membantu kita semua dalam keseharian kita dalam menangani hal-hal yang terkait dengan siswa atau dengan murid seperti itu. Baik, saya punya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju. Berikan alasannya, mungkin nanti ada beberapa yang mohon saya dibantu untuk menjawab supaya kita interaktif dua arah ya, tidak satu arah karena saya tidak memberikan materi, tapi di sini saya merefleksikan bersama-sama tentang bagaimana kita selama ini bersama-sama siswa gitu ya. Setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Barangkali saya bisa dibantu, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Boleh? Setuju atau tidak setuju jika ada pernyataan atau ada paradigma bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, Miss, silahkan Ibu perkenalkan dirinya dulu, lalu dijawab setuju atau tidak setuju, alasannya kenapa. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Umi atas pertanyaan pemantiknya. Perkenalkan, saya Linda Santika, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 3 Tulungagung Tengah. Di sini saya izin memberikan opini saya tentang setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau pribadi saya setuju memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi dalam hal hukuman itu yang bersifat positif. Nah, jadi bukan hukuman yang hukuman fisik, tapi lebih ke hukuman yang bersifat positif untuk mendisiplinkan anak tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Miss Linda ya, kita beri aplaus dulu untuk Miss Linda. Luar biasa. Miss Linda mengatakan setuju asalkan hukumannya yang positif, jangan hukuman fisik. Oke, kita keep dulu ya Ibu dan Bapak. Adakah lain yang ingin memberikan pandangannya? Setuju? Mungkin barangkali ada yang tidak setuju. Semuanya sepertinya sama ya, setuju asalkan hukumannya positif. Oke. Nah, ini merujuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Berikan alasannya. Silakan Ibu dan Bapak, siapa yang ingin menjawab? Tadi kan Miss Linda mengatakan setuju asalkan hukumannya positif. Nah, barangkali selama ini kita selalu berpikir bahwa ketika ada anak terlambat, misalnya Ibu dan Bapak kasusnya ada anak terlambat, maka kita akan membuat anak tersebut membaca buku atau yang terlambat membersihkan halaman sekolah, gitu ya. Kita berpikir selama ini bahwa itu adalah hukuman yang bersifat positif. Nah, di situ ada pernyataan di pertanyaan yang kedua adalah setuju atau tidak setuju jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan, saya ingin pendapatnya, sharing pengalaman, karena di sini saya berdiri di depan orang-orang yang semuanya sudah berpengalaman dalam membina anak seperti itu. Oke. Ya, saya Desiani, guru mata ekonomi. Saya setuju Bu, karena di sini sudah kami lakukan itu. Ya, salah satunya membersihkan halaman ketika terlambat. Maka ketika ada hukuman seperti itu, mereka ingat, oh jangan sampai saya telat masuk. Kemudian juga sering membaca Al-Quran, juga itu salah satu positif untuk anak Bu. Ya, itu saja dari kami. Dari saya akhirnya selamat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita beri tepuk tangan. Jawaban yang luar biasa. Jadi setuju tadi ya Bu ya, bahwa itu bentuk dari hukuman positif, gitu ya. Dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi Ibu mengatakan bahwa dengan begitu anak jadi takut untuk terlambat karena nanti takut untuk disuruh membersihkan halaman kelas. Oke, kita keep dulu Ibu. Sekarang pertanyaan pemantik yang ketiga, setuju atau tidak setuju jika memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, biasanya kita sering sekali Ibu dan Bapak dalam tanda kutip mengiming-imingi siswa, betul ya? Nanti kalau yang bisa jawab pertanyaan saya atau yang nilai ulangannya 100, saya beri coklat atau saya beri bintang atau saya beri poin plus, biasanya gitu, atau nilainya saya tambah nih 10 poin, begitu ya Ibu dan Bapak? Oke, setuju atau tidak setuju? Dari tadi sudah ibu-ibu, saya pengen dari bapak-bapak. Silakan Bapak yang mau pegang laptop. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar, guru mapel sejarah. Untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat menimbulkan motivasi belajar. Nah, setuju Bu, karena memang ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan anak di kelas. Tetapi ini pengalaman saya Bu, ada beberapa syarat lagi yang harus ditambahkan. Ketika memberikan motivasi atau meningkatkan motivasi belajar ke anak atau memberikan penghargaan ke anak, ini ada batasan Bu. Kita harus kasih batasan. Kenapa? Contoh, dalam satu kelas ada 20 anak, biasanya karena kita kasih motivasi, siapa yang bisa jawab dapat poin A, itu maka yang bergerak hanya anak yang memang di kelas sudah rata-rata tingkat belajarnya sudah baik. Nah, untuk anak-anak yang tingkat belajarnya masih rendah, biasanya justru lebih cuek, karena udah pasti yang dapat dia lagi. Makanya penghargaan penting, cuman ada batasan terhadap anak-anak tersebut, dibatasi. Artinya ada pemerataan Bu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris Munandar. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi Pak Aris mengatakan setuju karena memang bisa meningkatkan motivasi anak. Tetapi Pak Aris juga menggarisbawahi gitu ya, bahwa ternyata kok yang termotivasi hanya anak-anak itu saja yang memang sudah bisa gitu. Sementara yang lain yang tidak bisa ya cenderung cuek gitu, karena paling hanya itu saja. Kata Pak Aris, yang saya tekankan adalah di situ ada pemerataan apresiasi ya Ibu dan Bapak ya, pemerataan apresiasi bahwa ternyata semua anak itu memang harus dihargai gitu. Tapi oke, terima kasih Ibu dan Bapak sudah menjawab pertanyaan pemantik dari saya. Itu enaknya kalau sharing atau diskusi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman ya, artinya bisa memahami apa yang akan kita diskusikan. Selama itu yang terjadi Ibu dan Bapak. Sama, saya juga dulu pun menganggap atau berasumsi, meyakini bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ketika saya memberikan hukuman kepada dia, maka harapan saya adalah anak itu akan takut, anak itu akan memperbaiki dirinya. Kemudian saya juga dulu berpikir bahwa kalau hukuman jangan yang fisik dong, tapi yang positif, baca buku. Ketika ada anak yang terlambat, misalkan begini Ibu dan Bapak, ada anak yang terlambat. Ternyata setelah kita telusuri, alasannya terlambat itu adalah dia tidak punya motor, dia harus nebeng dengan temannya misalnya. Lalu pertanyaan saya, ketika anak tersebut kita minta untuk membersihkan halaman sekolah, apakah relevan dengan permasalahan anak tersebut? Ya, menjawab permasalahan anak tersebut tidak Ibu dan Bapak? Tidak. Ya. Ketika anak tersebut terlambat karena dia tidak bisa bangun pagi, karena anak tersebut begadang semalaman main game, lalu kita suruh baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya bagus, positif. Tapi apakah membaca Al-Quran tadi bisa menyelesaikan masalah anak tersebut yang dia tidak bisa tidur cepat? Bisa menjawabnya Ibu dan Bapak? Bisa menyelesaikan masalah itu maksud saya? Tidak.
ya pasti akan terulang lagi, karena masalahnya anak itu adalah dia itu suka begadang, suka main game. Maka kita harus membantu anak tersebut bagaimana supaya dia bisa memanage dirinya sendiri, bisa memanage waktunya sendiri. Yang pertama dia harus menyadari begadang itu baik atau tidak, dampaknya bagaimana, lalu bagaimana dia bisa memanage waktunya agar dia tidak terlambat. Apakah berarti memberikan menyuruh dia membaca Al-Quran buruk? Bukan seperti itu. Membaca Al-Qurannya positif, membersihkan halaman sekolah positif, tetapi tidak relevan atau tidak menjawab dari permasalahan dari si anak tersebut. Begitu ya kira-kira Ibu dan Bapak ya. Itu awalannya. Mari kita lihat selanjutnya seperti apa. Oke. Di sini memang kalau di semua material yang di pendidikan guru penggerak itu tidak ada yang RPP-nya bagaimana sih bentuknya, perangkatnya seperti apa, tidak. Jadi karena mendidik itu tidak terbatas pada perangkat Ibu dan Bapak. Di sini yang akan dirubah adalah paradigma atau cara berpikir. Bagaimana kita seperti tadi saja. Kita awalnya merasa bahwa menghukum anak ketika terlambat kita suruh baca Al-Quran selesai, positif menurut kita. Tapi pasti biasanya anak tersebut adalah kenapa dia kemudian tidak terlambat, karena takut hukumannya. Karena dia malas untuk membersihkan halaman, tapi tidak menyelesaikan secara permanen permasalahan anak tersebut. Gitu ya. Jadi seperti itu Ibu dan Bapak. Karena itu kalau di kurikulum Merdeka, IKM, kita mau mencari sebenarnya perangkatnya itu seperti apa sih Bu Umi misalkan. Sebenarnya CP itu bagaimana sih, TP bagaimana, ATP dan bagaimana. Tidak ada format khusus Ibu dan Bapak sebenarnya. Karena yang di sini yang diubah adalah, yang diolah adalah paradigma dari guru, bukan perangkat. RPP-nya silahkan Bapak Ibu gunakan RPP-nya Ibu dan Bapak. Model pembelajarannya silahkan gunakan model pembelajaran apa yang selama ini Ibu dan Bapak lakukan. Tapi yang berubah adalah paradigma, interaksi dengan siswa, bagaimana memahami siswa dan sebagainya. Itu yang harus berubah. Oke, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Selama ini kita berpikir bahwa guru itu banyak ilusi. Ada ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Apa maksudnya? Tadi mendisiplinkan anak itu harus dengan banyak peraturan. Harus berangkat jam 7 pagi. Kalau jam 7 pagi tidak berangkat maka begini. Maka produknya sekolah itu lebih banyak peraturan dan daftar tertib, betul, dibandingkan apresiasi. Coba ada daftar apresiasi. Nah, kita sering begitu ya, produk-produk sekolah dimanapun, gak hanya di SMA 3 Tulang Bawang Tengah, di sekolah manapun ini masih lebih banyak produk peraturan dan tata tertib, hukuman ketika anak melanggar peraturan dibandingkan daftar apresiasi untuk anak-anak yang melakukan belajar dengan baik misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Misalkan ada guru yang mengajarnya bolong-bolong. Di rapat kita merasa bahwa dengan mengkritik guru tersebut, kita berharap bahwa guru tersebut akan berubah dan dapat memperbaiki diri. Kita mengkritiknya secara langsung. Bu, mohon maaf ya, Ibu kok beberapa hari ini tidak masuk sekolah ya, tidak mengajar, kelasnya kosong terus. Jangan begitu Bu, Ibu ini Ibu itu punya kewajiban loh, seharusnya Ibu itu mengkritik. Kita selama ini berpikir bahwa ilusi kontrol, dengan mengkritik seseorang kita bisa merubah seseorang. Jadi seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dipuji. Wah, luar biasa loh Ibu ini. Kalau kita datang pagi besoknya nggak dipuji, kayak ada yang hilang nggak sih Ibu? Kalau kita selalu digituin, ya nggak? Misalnya nih, saya hari ini berangkat pagi, kok nggak ada yang bilang keren, nggak ada yang bilang luar biasa, terus kecewa. Ih kok gitu sih, padahal saya udah berangkat pagi loh. Dia baru berangkat pagi sekali aja udah dipuji-puji. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang
dewasa itu merasa lebih berpengalaman, merasa lebih punya ilmunya, jadi kita bisa mengarahkan anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, biasanya gitu. Itu adalah ilusi kontrol, Ibu dan Bapak. Mari kita refleksi dulu, Ibu dan Bapak, apakah itu terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kalau dijelaskan ini apa ya? Ada banyak sekali materinya dan waktu kita hanya 60 menit ya. 60 menit ada teori kontrol dan teori pilihan dari Dr. William Glasser. Bahwa sebenarnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam bentuk apapun, Ibu dan Bapak. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau kita punya jabatan apapun, jangan pernah berpikir bahwa kita akan merubah atau mengontrol orang yang ada di bawah kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita tidak bisa mengontrol siapapun. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Tapi kita bisa memanage orang tersebut, bisa. Tapi kalau merubah, mengontrol tidak bisa. Tapi kalau memanage menggunakan skill manager bisa. Bisa dipahami di Bapak bedanya antara mengontrol dengan memanage atau kita sebagai manajer. Posisi kita adalah sebagai manajer. Kalau posisi kita sebagai manajer, maka kita tidak akan memperlakukan siswa kita atau murid kita semau kita. Pokoknya kumpulkan tugasnya, Ibu tunggu jam 8 pagi ya, jam 8, paling lambat jam 8. Ketika kita sebagai orang yang merasa berhak untuk mengontrol dia, ketika ada anak yang jam 8 lewat 15 menit tidak mengumpulkan tugasnya, maka kita merasa kita tidak dipatuhi. Itu berarti kita masih memposisikan diri kita sebagai pengontrol. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka kita tanya dulu, kenapa Anda atau kenapa kamu baru mengumpulkan tugas itu sekarang? Ceritakan kepada Ibu, kendalanya apa? Jadi dia bercerita, oh begitu. Lalu tadi ketika kamu menghadapi kendala tadi, misalkan kamu nggak punya pena, oh penanya hilang Bu, dia curi, dia ambil teman misalnya, alasannya dia misalnya. Oh tadi ketika pena kamu hilang, kamu mengalami kendala pena hilang, apa yang sudah kamu lakukan? Gali Ibu dan Bapak, sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa oh iya ya, berarti usaha saya tadi kurang, saya kok malah lebih nyantai-nyantai gitu. Jadi nanti akan ketemu sendiri solusinya oleh dari si anak tersebut. Gitu. Jadi itu kalau posisi kita sebagai manajer. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Saya yakin kok setiap anak itu yang melakukan apapun pasti dia punya tujuan. Itu yang perlu kita gali. Tujuannya apa sih dia ribut misalkan, berantem? Apa tujuannya? Tanyain dulu. Pasti ada pemantiknya tadi antara kedua anak tersebut. Tanyakan pemantiknya apa, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi selama ini kita kalau ada konflik dengan orang lain atau apapun gitu ya, kita berpikir saya harus menang, dia harus kalah. Begitu juga untuk anak-anak masih berpikirnya begitu pasti. Saya menang, dia kalah. Yang satunya juga berpikir saya menang, dia kalah. Gitu. Nah, mulai sekarang harus kita rubah bahwa yang ada adalah menang-menang. Artinya sama-sama punya posisi benar. Sama-sama bagaimana berada pada posisi menang dan menang. Nah, bagaimana supaya kita bisa memperoleh menang dan menang, posisi menang dan menang? Ini nanti akan saya perkenalkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi, Ibu dan Bapak. Sebelumnya saya akan berbicara dulu tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Saya dulu juga posisinya ini, Ibu dan Bapak. Saya dulu juga awal-awal jadi guru posisinya adalah posisi kontrol penghukum. Kalau ada apa-apa yang gak sesuai dengan apa yang saya mau, pokoknya bawaannya hukum aja. Jadi selalu menghukum. Hukuman itu kita kedepankan karena kita merasa bahwa dengan hukuman itu kita bisa mengendalikan
Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, boleh cerita dong, ada yang punya pengalaman di sekolah dulu dihukum sama gurunya yang sampai sekarang masih teringat dan masih rasanya masih kayak sakit hati gitu, masih teringat gitu, pernah nggak Ibu dan Bapak? Pernah nggak? Kalau kita dimarah sama guru, ingatnya lama nggak Ibu dan Bapak? Teringatnya lama ya? Ada ingatan, oh Bapak Suardio, oke, beliau guru saya. Alhamdulillah saya belum pernah mengingat kalau beliau menghukum saya. Gitu. Terima kasih kepada Bu Umi. Perlu saya sampaikan pengalaman saya pada waktu saya sekolah di SMA karena masuknya sore Bu. Jadi saya itu terlambat. Saya sampai sekarang masih teringat karena pada waktu itu kepala sekolahnya mengekan kalah. Tadi saya sudah dihukum, sudah berdiri, termasuk Pak Jumadi itu bareng saya. Terus Pak Jumadi karena belakangan itu disuruh beli rokok godang garam ke jamu bol, Pak, jamu bol itu. Jadi dalam pikiran saya, kepala sekolah kok belinya jamu bol itu apa? Nggak taunya untuk hukum saya. Terus Pak Jumadi itu Bang, Bu. Jadi mulut itu dikasih 3, Pak Jumadi malah 4. Ini dirokok sampai selesai, menghadapnya ke barat karena panas itu kan. Melihat ke atas, ini sampai panas menurut saya. Jadi sampai sekarang saya masih teringat sama sekali dengan kepala sekolah Pak siapa ya Pak itu. Terus Pak, oleh karena itu kepada ibu-ibu sekalian, itulah pengalaman saya teringat sampai sekarang pada waktu saya dihukum. Nah sehingga untuk besoknya saya berangkatnya lebih pagi, lebih siang ya, karena masuknya siang. Pada waktu itu barengan saya sekolah ya Pak Sudiono, Pak Jumadi, terus Mbak Budi Arumi itu. Nah karena Mbak Budi Arumi karena perempuan, karena dia kan biasanya berangkat kan nebengnya saya naik sepeda. Karena dia perempuan, udah bos kamu udah duduk aja di situ. Lo yang laki-laki yang udah begini loh, akhirnya dihukum oleh kepala sekolah itu sampai lama Bu. Mata saya masih perih karena melihat matahari di atas itu. Itu aja pengalaman saya pada waktu saya sekolah. Terima kasih. Pada Bapak Suardio, luar biasa ya Ibu dan Bapak. Dampak dari hukuman itu ternyata selama itu ya. Bayangkan Pak Suardio SMA itu berapa puluh tahun yang lalu, sampai sekarang beliau masih ingat loh. Artinya membekas. Sekarang bayangkan Ibu dan Bapak, jika kita menghukum anak sekarang, kita membentak anak sekarang, 10-20 tahun lagi anak kita masih teringat sama kita. Tapi bukan kenangan yang baik, tapi kenangan yang buruk. Akhirnya kita menciptakan citra kita sendiri sebagai orang yang buruk kan dalam ingatan anak tersebut. Meskipun kita sudah berusaha kemudian merubah diri kita menjadi lebih baik, tapi di ingatan dia kita masih seorang guru yang menghukum dia pada saat itu. Betul Ibu dan Bapak? Pak Suardio besoknya takut berangkat lebih awal. Apakah karena Pak Suardio menyadari bahwa terlambat itu buruk? Tidak, tapi karena beliau takut nanti dihukum kembali. Itu Ibu dan Bapak, ternyata dampak dari hukuman itu tidak ada yang positif. Jadi tidak ada hukuman yang bersifat positif. Sekarang kita tidak bisa merasakan bagaimana perasaan anak ketika dia terlambat. Kita kumpulkan, kita baris, suruh anak itu baris, lalu kita suruh anak itu membersihkan halaman. Pada saat itu dia melakukan apa yang kita lakukan. Pada saat itu dia tidak akan berbicara apapun, tapi dalam ingatannya, dalam hatinya dia akan membekas 10-20 tahun ke depan. Ketika dia disuruh bercerita pengalaman buruk, muncul apa yang kita lakukan kepada anak tersebut. Seperti hari ini Pak Suardio masih ingat betul apa yang dia alami pada saat itu, atau apa yang beliau alami pada saat itu. Jadi itu Ibu dan Bapak, kalau kita sebagai posisi kontrol yang kita ambil adalah sebagai penghukum. Kemudian ada yang kedua
sedikit dibandingkan penghukum, yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Biasanya begini, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita akan gini, nah, nggak kasihan tau sama orang tua kamu. Bayangkan orang tua kamu itu buruh tani loh. Sekarang coba bayangkan orang tua kamu itu masih nyadar. Sekarang karet lo turun harganya. Berjuang bagaimana supaya kamu bisa sekolah, tapi kok kamu malah seperti ini. Ibu ini udah capek lo ngajar kamu. Ibu ini udah datang pagi-pagi. Pokoknya kita berusaha membuat anak tersebut terenyuh merasa bersalah. Ada ibu dan bapak yang begitu? Banyak, saya juga kadang begitu. Harapan kita, anak tersebut kemudian ya Allah, nangis. Banyak yang bercerita kepada saya, tapi anaknya nangis kok Bu, saya begitu kan. Anaknya nangis terus kemudian berjanji untuk dia tidak melakukan itu lagi. Tapi dampaknya adalah anak tersebut menjadi rendah diri. Dia merasa dirinya gak berguna. Oh iya ya, kok saya ini ternyata bikin orang tua saya sedih ya. Kok saya ini belum bisa melakukan apapun untuk orang tua saya ya. Nah itu dampaknya. Dan itu dampak yang buruk untuk jangka panjang ibu dan bapak. Dia takut mengambil keputusan. Dia akan menjadi anak yang ragu-ragu, tidak percaya diri. Kalau begini saya nanti menyakiti orang lain tidak ya? Sekilas bagus, dia hati-hati. Tapi ketika itu terus-menerus ada dalam dirinya, maka dia akan menjadi pribadi yang ya tadi, pelin-pelan. Akan menjadi pribadi yang seterusnya dia akan merasa bahwa dirinya itu belum bisa apa-apa. Padahal sebenarnya banyak yang sudah dia kuasai. Misalkan akhirnya potensinya nggak tergali secara maksimal. Misalkan sebenarnya dia bisa nyanyi, tapi kalau saya nanti mau jadi penyanyi, orang tua saya kecewa nggak ya? Sementara orang tua saya itu harapannya saya itu jadi dokter atau jadi polisi. Ini menjadi polisinya enggak, nyanyinya juga karena nggak terasah, karena dia tidak berani mengungkapkan apa yang dia inginkan karena takut menyakiti orang tuanya. Akhirnya ya dua-duanya nggak dapat. Nah itu sering Bapak Ibu kita alami, kita temui sering. Bahkan coba refleksikan diri kita sendiri. Pernah nggak kita begitu? Karena kita merasa dibuat bersalah. Ya Allah nah, dari pagi lo ibu ini capek keliling dari kelas 1 ke kelas yang lain. Kok kamu malah kayak gini sih? Gak kasihan kamu sama ibu. Dia merasa bahwa dia adalah anak yang nakal. Kemudian akibatnya satu, kalau nggak rendah diri dia akan bilang ya sudah, saya nakal aja sekalian. Jadi biasanya seperti itu ibu dan bapak. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Ada selama ini kita didorong oleh oh sama anak tuh nggak boleh galak, sama anak tuh nggak boleh menghukum. Lalu kita artikan bahwa kita sebagai teman. Tenang aja, nggak apa-apa. Misalnya gitu. Oh ya sudah, tolonglah ibu saya, kalian yang penting kalian di kelas jangan ribut, jaga nama baik saya ya. Pernah nggak begitu ibu bapak? Ibu lagi ada keperluan nih, bapak ada lagi keperluan, kalian di kelas ya. Tolonglah demi ibu, demi bapak. Gitu. Ya biasanya begitu. Dampaknya adalah ya tidak ada batasan. Tetap harus ada batasan antara guru dan murid. Tetapi bukan batasan yang antara atasan dan bawahan, antara tadi ya penghukum, bukan seperti itu, tapi batasan bahwa memang kita fasilitator mereka. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini biasanya kita akan selalu mengulik-ulik kesalahan. Anak itu sebenarnya udah baik, tapi ketika dia melakukan kesalahan sedikit, kita ungkit lagi kesalahannya dia yang lalu. Gitu. Kemudian yang kelima adalah ini yang sebenarnya paling ideal sebagai posisi sebagai manajer. Tadi yang saya sampaikan, ketika seorang manajer itu adalah seorang pengelola. Bagaimana ketika kesalahan itu dikelola dengan baik, bukan kesalahannya yang dikelola ya ibu dan bapak, tapi maksudnya orangnya yang kita kelola, supaya orang yang membuat kesalahan tersebut bisa memperbaiki kesalahannya dengan kesadarannya sendiri. Itulah sebagai manajer. Itu yang paling diharapkan. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi manajer? Nanti ada yang namanya segitiga
ketiga restitusi, Ibu dan Bapak. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Biasanya anak yang ribut di kelas itu ada kebutuhan dasarnya dia yang belum terpenuhi. Contoh, jam pelajaran bahasa Inggris. Tiba-tiba ada anak yang, Bu, izin ke belakang. Oke, silakan. Misalkan Miss Linda mengizinkan. Ternyata lebih dari 15 menit. Dicari dong sama Miss Linda. Di mana? Di kantin. Kita langsung marah. Artinya anak tersebut ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Barangkali dia berangkat sekolah tadi ibunya belum masak, jadi dia belum sarapan. Jadi jangan langsung dimarahi Ibu dan Bapak. Tanyakan, kenapa nak mau ke kantin, atau tanyakan kalau misalkan ada anak yang izin, usahakan tanyakan alasannya sejujurnya kenapa. Anak kita biasanya kalau kita sudah open, maksudnya sudah membuka hati, maka dia akan jujur, saya lapar Bu, saya tadi belum sarapan. Oke, silahkan kamu sarapan. Sarapan kira-kira butuh waktu berapa menit? Nah, 10 menit cukup? Oh cukup Bu, oke, Ibu tunggu 10 menit lagi, silahkan kamu masuk ke kelas kembali. Biasanya kalau kita beri kepercayaan seperti itu, yakinlah, cobalah Ibu dan Bapak, anak tersebut akan setelah makan, ya sudah masuk ke kelas. Artinya kita penuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Makan, biasanya gitu. Atau suka usil sama temennya, gangguin temennya makan, diambil-ambilin makanan temennya. Biasanya begitu. Kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Kemudian penguasaan, biasanya ada anak yang sukanya ngatur temennya. Itu karena biasanya dia butuh kebutuhan dasar dalam hal penguasaan, power. Karena biasanya di rumah dia itu anak yang justru selalu disalahkan, misalkan begitu, atau selalu nggak didengarkan. Nah, dilampiaskan oleh di sekolah melalui teman-temannya. Nah, cari Ibu dan Bapak kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak tersebut akan mencuri perhatian atau caper bahasanya. Ada anak-anak yang caper Ibu dan Bapak, ada. Biasanya dia adalah butuh kasih sayang dan rasa diterima. Maka berikan itu Ibu dan Bapak. Bukan berarti disayang-sayang itu dibiarin aja, bukan. Tapi berikan maksudnya gini, hadirlah, kita harus hadir sebagai sosok yang memang mau memberikan kasih sayang. Oh iya, gak apa-apa hari ini kamu begitu. Memang kok setiap orang itu bisa melakukan kesalahan, namanya juga manusia. Tapi apa yang kamu lakukan, coba dampaknya baik gak sama teman-temannya, misalkan dampaknya baik atau enggak. Jadi seperti itu. Kemudian butuh kesenangan dan kebebasan. Kalau butuh kesenangan itu biasanya anak yang melakukan kesalahan itu kalau ditanya, kenapa sih kamu tuh lempar-lempar bola? Iseng aja Bu. Ada anak yang jawabnya pernah begitu Ibu dan Bapak, pernah ya? Biasanya anak tersebut adalah orang-orang, anak-anak yang kurang senang. Di rumahnya penuh dengan peraturan. Ibunya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam tuh sudah ada aturan-aturannya. Jadi di rumah itu terlalu disiplin. Di rumah terlalu banyak aturan. Sudah di rumah banyak aturan, di sekolah juga banyak aturan, maka dia melampiaskannya dengan seperti itu. Juga kebebasan. Nah Ibu dan Bapak, ternyata begitupun juga kita juga punya 5 kebutuhan dasar ini kita punya. Hanya apa bedanya kita dengan siswa? Bedanya adalah kita sebagai orang dewasa sudah bisa lebih memanage atau mengontrol diri kita. Kalau anak-anak kan belum, makanya kita arahkan bagaimana supaya anak-anak tersebut bisa memanage dirinya. Oke, selanjutnya, apa sebenarnya makna disiplin? Saya akan ngebut saja. Apa sebenarnya makna disiplin? Boleh sharing? Disiplin itu apa? Kalau selama ini benar tidak ya, kita berpikir bahwa disiplin itu adalah mematuhi peraturan sesuai dengan tata tertib. Itu disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah cara kita
mana disiplin. Tapi selama ini mana disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi itu ya. Akhirnya yang muncul adalah ketidaknyamanan. Wah, dia berangkatnya jam 7:30, padahal masuknya jam 7:15, nggak disiplin tuh orang. Akhirnya akan muncul penghakiman tanpa kita melihat dulu latar belakangnya, gitu. Tapi kalau kita menganggap bahwa disiplin itu adalah bentuk dari menghargai diri kita sendiri, membangun citra diri. Saya emang nggak butuh pencitraan, bukan pencitraan maksudnya, tapi membangun value atau nilai kita. Kita ini ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Saya ingin dikenal menjadi orang yang disiplin atau orang yang bertanggung jawab. Maka ada atau tidak ada peraturan, kita akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Itu maksudnya. Tapi kalau disiplin dimaknakan sebagai disiplin itu harus mengikuti peraturan. Oh, peraturannya seperti ini. Kalau tidak melakukan seperti itu, kadang kita tuh pernah lelah hati karena sebenarnya kita, misalkan gini aja deh Ibu dan Bapak, saya tuh terlambat mengajar karena anak saya sakit misalnya. Tapi karena tadi disiplin dimanakan harus sesuai dengan peraturan, seolah-olah kita menjadi orang yang tidak disiplin. Gitu. Nah itu seperti itu pemaknaan disiplin. Jadi sebenarnya disiplin. Kenapa Bapak Ibu hari ini, Ibu dan Bapak hari ini hadir ke sekolah? Karena ada tugas mengajar. Mengikuti peraturan atau ingin membangun value diri yang selama ini dilakukan. Oh nanti kalau saya nggak masuk sekolah, menurut saya dipotong. Saya juga ngalamin kok Ibu dan Bapak. Oh benar, saya juga ngalamin. Jadi saya juga sama sebenarnya sama dengan Ibu dan Bapak gitu. Hanya sekarang sudah mulai agak masih agak. Jadi gitu. Oh nanti kalau saya nggak sekolah saya dipotong modalnya, saya berangkat sekolah. Nah itu yang akan semakin membuat kalau libur itu kita seneng banget gitu. Ya enggak? Kalau libur, seneng banget libur gitu. Karena kita merasa terlepas dari tanggung jawab atau itu. Tapi kalau misalnya kita menganggap bahwa kita berangkat ke sekolah, ya karena memang saya ada tugas, ada tanggung jawab untuk saya bertemu dengan anak-anak. Karena saya citra saya atau nilai diri saya adalah saya tanggung jawab. Maka libur gak libur ya kita santai aja, libur ya seneng, gak libur ya seneng gitu maksudnya gitu. Karena memang itu sudah menjadi nilai dari diri kita. Itu Ibu dan Bapak. Nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman, teori motivasi perilaku banyak sekali. Oke. Saya akan ke sini. Dihukum oleh penghargaan. Tadi saya tanya di awal, pertanyaan pemantiknya adalah ada salah satunya penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak gitu ya tadi ya. Sehingga kita itu sebagai guru biasanya akan berlomba-lomba untuk memberikan penghargaan, motivasi, entah dalam bentuk apapun itu. Bahkan sering kita kasih tadi kue, coklat, atau nilai plus, atau nilai tambahan. Yang bisa menjawab pertanyaan saya pulang duluan, yang bisa menjawab pertanyaan saya lulus, nilainya langsung KKM misalnya. Sebenarnya itu juga adalah bentuk hukuman. Kenapa begitu Ibu dan Bapak? Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Tadi digambarkan oleh Pak Aris Munandar, ternyata anak-anak yang termotivasi itu hanya anak-anak ya memang dia udah bisa, artinya dia sudah punya motivasi internal. Tapi bagaimana? Apakah berdampak untuk anak-anak yang belum punya motivasi internal? Enggak tuh, ternyata kata Pak Iskandar anak-anak yang memang gak bisa ya cuek-cuek aja. Artinya penghargaan atau iming-iming yang kita berikan itu sebenarnya tidak ada dampaknya bagi anak-anak yang belum memiliki motivasi internal. Justru itu akan menjadikan dampak jangka panjang. Kita akan membuat anak melakukan sesuatu karena sesuatu. Begitu juga kita. Kalau kita terbiasa mengharapkan penghargaan, maka kita akan melakukan sesuatu karena sesuatu. Contoh kecil tadi saja. Biasa berangkat pagi, biasa diapresiasi. Berangkat pagi kok nggak ada yang memuji, kita merasa kecewa. Padahal tujuan kita berangkat pagi adalah memang kita ingin menghargai diri kita sendiri. Kita ingin membangun nilai diri kita sendiri. Kenapa kok kecewa ketika ada orang yang tidak
dampak karena kita itu dari kecil selalu dipuji. Apalagi kita, jujur Ibu dan Bapak, saya bukan bermaksud apa-apa, ini pengalaman pribadi saya. Saya dari SD sampai SMA itu selalu juara 1, ranking 1. Setiap ranking 1 saya selalu dirayakan, diapresiasi. Wah, Umi itu loh pinter. Di mana-mana selalu bilang seperti itu. Pernah suatu ketika di SMA, saya di Jogja, saya sakit 15 hari saya di rumah sakit. Akibatnya saya ranking 2, nggak ranking 1 lagi. Itu dunia saya serasa hancur Ibu dan Bapak. Lebay gak sih? Saya nangis berhari-hari, saya merasa gagal, saya merasa kok saya bodoh, padahal saya masih ranking 2 loh. Itu karena saya selalu mendapatkan penghargaan. Hukumannya jangka panjang ternyata. Saya jadi merasa gagal. Saya kalau ada orang yang gak mengatakan saya pintar, saya tuh kecewa. Dia tuh tahu gak sih kalau sebenarnya saya pintar gitu. Walaupun saya nggak secara langsung ngomongin saya pintar loh, saya ini nggak pernah begitu. Tapi ketika ada orang yang menganggap saya biasa-biasa saja, saya kecewa. Itu dampak dari selalu saya diberikan penghargaan, selalu lomba misalkan juara 1, saya selalu diberikan penghargaan dan seterusnya. Itu saya alami sendiri Ibu dan Bapak. Jadi jangan sampai kita juga begitu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan sejawat terutama Ibu dan Bapak. Orang itu dapat penghargaan terus, padahal saya juga melakukan hal yang sama loh. Kenapa kok dia selalu yang dipuji? Akhirnya ada rasa iri dan dengki. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu semuanya adalah jangka panjang Ibu dan Bapak. Lalu apakah kita tidak boleh menghargai atau tidak boleh mengapresiasi? Justru kita harus mengapresiasi, tapi ke semuanya. Tadi seperti yang dikatakan Pak Aris Munadar, butuh pemerataan. Semua anak mari kita apresiasi sesuai dengan pencapaiannya masing-masing. Jangan hanya yang ranking 1, jangan hanya yang paling pintar, jangan hanya yang begitu. Tapi semuanya kita apresiasi. Berikan apresiasi sekecil apapun pencapaian mereka. Seperti itu Ibu dan Bapak. Dan apresiasi itu tidak harus selalu diucapkan. Maksudnya gini, gak harus selalu, kadang-kadang aja. Artinya supaya mereka tidak terbiasa mengharapkan apresiasi dari kita. Tapi seperti itu Ibu dan Bapak. Apresiasi, pengakuan, oke, berikan secara pribadi, secara khusus, berikan pengakuan secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid. Misalkan mau memuji, hari ini saya mau memuji Bu Wiwit misalnya. Keren loh hari ini Bu Wiwit bisa, dan juga teman-teman yang lain. Nah begitu, jadi diberikan, kemudian bergantian ke semuanya. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Misalkan ada anak yang hari ini belum mencapai pemahamannya, misalkan, oh ya nggak apa-apa, nah nanti bisa dipelajari kembali, kamu bisa kok. Gitu. Jadi seperti itu, fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan, kemarin saya perhatikan dan seterusnya. Nanti ini bisa dilihat Ibu dan Bapak pada saat menolong murid baru dan seterusnya. Tindakan guru ini yang sering kita lakukan, mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Oke, dan seterusnya mari kita refleksikan pada diri kita masing-masing. Seperti itu. Tapi misalnya begini Ibu dan Bapak, sebelum saya ke sini, ada di sini guru olahraga yang hari ini hadir? Oh, kebetulan tidak ada ya. Bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Situasinya yang beda. Contoh, Bu Sarah, guru fisika. Guru fisika ya Bu? Benar. Ketika ada yang terlambat di jamnya Bu Sarah meminta anak tersebut lari keliling lapangan 2 kali. Hukuman itu namanya. Tapi berbeda cerita jika Bu Sarah adalah guru PJOK misalnya. Ada anak yang terlambat 10 menit. Kalau 10 menit kan asumsinya sudah melakukan olahraga ya. Maksudnya anak-anak sebelumnya sudah pemanasan ya. Lalu saya terlambat, saya muridnya Bu Sarah. Saya terlambat 10 menit di jam PJOK-nya Bu Sarah. Lalu Bu Sarah meminta saya yang terlambat tadi lari keliling lapangan 2 kali. Itu bukan termasuk hukuman, tapi itu adalah konsekuensi.
Dengan harapan ketika saya lari keliling lapangan 2 kali itu tadi, itu untuk menggantikan ketika saya pemanasan, ketika yang saya tidak mengikuti sesi pemanasan tadi. Gitu ya Ibu dan Bapak ya. Jadi bisa membedakan mana hukuman dan mana yang konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali tentu hukuman ya Ibu dan Bapak ya, push up menggantikan. Sekarang gini, kalau kasus yang keempat, ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada 2 anak nih. Satu anak si A, tahu-tahu ngambil bukunya si B, dicoret-coret bukunya si B. Lalu kita panggil dua-duanya. Kita tanya, kenapa tadi disengaja Bu misalkan. Terus bagaimana supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Ya udah belum, saya ganti bukunya, saya ganti kertasnya yang sudah saya coret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi itu ya. Boleh udah Bapak. Misalkan tadi saya lihat ada anak yang berantem ya, tapi saya tidak tahu kronologisnya seperti apa. Dipanggil dua-duanya, ditanyakan dua-duanya. Ketika kemudian komitmen si yang memukul tadi mengobati atau mengantarkan yang dipukul berobat, itu bukan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi. Jadi jangan takut melakukan, oh berarti saya nggak boleh melakukan apa-apa dong sama anak. Bukan seperti itu, tapi kita harus memahami makna hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi masih bisa dilakukan Ibu dan Bapak, asalkan memang relevan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi pada saat itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Ketika ada anak yang mengotori lantainya, kita minta anak tersebut membersihkan, itu konsekuensi. Karena memang yang dia lakukan adalah mengotori lantai. Nah begitu. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya suruh mencopot. Contoh ada peraturan misalkan di sekolah itu kalau hari Senin harus pakai sepatu hitam. Ternyata ada anak yang hari Senin nggak pakai sepatu hitam. Kita suruh copot sepatunya, kamu nggak pakai sepatu. Itu hukuman atau konsekuensi Ibu dan Bapak? Hukuman atau konsekuensi Ibu dan Bapak? Bu Yeni deh, cerita dulu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu hukuman. Kenapa Ibu? Karena itu peraturan itu merupakan peraturan sekolah yang dilanggar oleh anak tersebut. Terus dia tidak menaati peraturan sehingga diberikan hukuman oleh pihak sekolah. Itu bukan konsekuensi kalau menurut saya. Terima kasih Bu Yeni. Betul, itu adalah hukuman. Kenapa Ibu dan Bapak? Karena akan mengakibatkan ketidaknyamanan dari anak. Pengalaman yang bayangkan anak itu suruh nyengker seharian Ibu dan Bapak karena dia tidak pakai sepatu hitam. Itu bentuk hukuman. Nyengkernya saja sudah malu, ya kan? Nyengkernya saja sudah malu. Belum lagi dia mungkin sakit hati dan sebagainya. Maka itu adalah bentuk dari hukuman. Seperti itu. Loh, lalu bagaimana Bu kalau ada anak yang seperti itu? Tadi tanyakan dulu, kenapa kok tidak bawa sepatu hitam? Barangkali basah, kehujanan, dan lain sebagainya. Itu banyak ceritanya Ibu dan Bapak. Pasti banyak ceritanya. Kalau kita menggali cerita dari anak itu pasti banyak. Gitu. Cobalah kita memahami situasi anak tersebut pada saat itu. Oke, jadi seperti itu. Oh ini kok saya balik lagi ke sini ya. Oke. Izinkan 15 menit lagi saya akan akhiri. Ini ada hukuman, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita marah dulu, kita permalukan anak itu. Kamu di depan kelas, kamu ini mau jadi apa loh nak besok itu? Bayangkan kamu itu mau jadi apa? Itu sudah menyakitkan Ibu dan Bapak. Walaupun tidak secara fisik, kita nggak mukul, kita nggak jewet, kita nggak nendang, kita nggak. Tapi berkata seperti secara verbal itu sudah kekerasan verbal. Itu hukuman Ibu dan Bapak. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Contoh, ketika dia menumpahkan tadi mengotori lantai, maka yang harus terjadi adalah dia harus membersihkan lantai. Gitu. Itu konsekuensi namanya. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Jadi
kalau hukuman, kalau konsekuensi adalah agar mudah menyesuaikan diri dan seterusnya. Konsep diri yang buruk. Jadi kalau anak itu sering dihukum, akibatnya itu pernah nggak sih Bu nemuin, Bapak Ibu nemuin ada anak yang sering dihukum tapi kok tambah bandel? Sering. Karena dia punya konsep yang buruk terhadap dirinya sendiri. Dia merasa memang dia itu nakal. Dia tuh memang merasa dia itu memang buruk. Maka ya sudah, dia memahami dirinya itu sebagai sesuatu yang buruk gitu loh. Itulah sebabnya Ibu dan Bapak, anak semakin sering dihukum semakin nakal. Ketika kita menemukan anak yang seperti itu, kita semakin marah. Kamu tuh udah berapa kali dipanggil di kantor, masih aja belum berubah. Karena kita yang berkontribusi terhadap pencitraan terhadap dirinya sendiri. Dirinya mencap dirinya sendiri buruk, belum lingkungannya, belum temannya, belum gurunya dan sebagainya. Kalau konsekuensi dia ya biasa aja. Ketika dia tadi ya misalkan menumpahkan air atau mengotori lantai, dia disuruh membersihkan lantai, ya sudah, dia tidak punya konsep diri yang buruk karena memang itu konsekuensi yang harus dia lakukan. Kemudian ini lagi Ibu dan Bapak, kalau hukuman, anak itu akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau ditanya tuh bulet, banyak alasan, itu adalah dampak dari hukuman. Tapi ketika kita tidak menghukum, tapi kita memberikan konsekuensi, maka anak itu gak akan alasan. Siapa yang menumpahkan air kita dia? Ketika kita biasa memberikan konsekuensi, maka dia akan langsung ngaku, saya Bu, oh ya bagaimana ya supaya lantainya bersih kembali? Saya bersihkan Bu, contohnya begitu. Tapi kalau kita biasa memberikan hukuman, siapa ya yang mengotori lantai? Gak tahu Bu, saya tadi nggak di situ dari tadi. Ya akan selalu begitu Ibu dan Bapak. Karena hukuman tadi. Yakinlah Ibu dan Bapak, kita aja kalau sering dimarahin, ketika kita melakukan kesalahan, kita akan berusaha menutupi kesalahan tersebut. Kita akan cari alasan gimana supaya kita tidak dimarah. Nah, sama. Oke, kemudian kalau hukuman dampaknya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Gitu ya Ibu dan Bapak. Sebenarnya tujuan saya adalah ke sini. Nah, lalu bagaimana cara menangani anak yang bermasalah? Itu pertanyaannya. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang restitusi. Saya sudah pernah mempraktekkan sebenarnya Ibu dan Bapak, tapi karena masalah sensitif, jadi saya tidak bisa menayangkan dalam bentuk video. Saya pernah menangani anak yang dia melakukan kesalahan yang cukup fatal. Dia merebut suami orang. Wow, bukan lagi terlambat, bukan lagi nggak mengerjakan tugas, bukan Ibu dan Bapak. Tapi dia sudah mempunyai hubungan spesial dengan suami orang. Pada saat itu, semua orang menganggap dia gila, semua orang menganggap dia, bahkan ibunya sendiri itu tidak menerima dia. Bapaknya dan sebagainya, oh sudah dikatain apa aja sudah lah Ibu dan Bapak. Sehingga dia tidak ke sekolah dalam waktu yang lama, tapi ditutup-tutupi oleh keluarganya bahwa dia sakit lambung. Pada saat itu saya memberanikan diri untuk berkunjung ke rumahnya. Kebetulan saya kenal dengan ibunya. Saya tanya, saat itu nggak langsung, anaknya kenapa? Nggak langsung begitu ya Ibu dan Bapak. Ya saya tanya, kok saya dengar kabar anak misalkan Santi namanya, nama samaran. Kok Santi katanya sakit apa? Gitu. Saya tanya ngobrol, akhirnya ibunya cerita lah. Setelah saya di situ kurang lebih 30 menit, namanya ibunya cerita masalahnya begini. Akhirnya saya bilang, saya boleh ngobrol dengan Santi suatu hari nanti? Oh boleh. Akhirnya saya ngobrol dengan beliau, si Santi. Kemudian awalnya dia menolak, biasalah Ibu dan Bapak. Prosesnya 1 tahun baru bisa selesai Ibu dan Bapak. Jadi jangan dianggap menangani anak itu seperti kita menangani benda ini miring, kita rapikan selesai. Tidak. Karena yang kita hadapi adalah manusia punya perasaan, punya ego, punya emosi dan sebagainya. Maka proses menangani anak juga nggak bisa sebentar. Anak hari ini nakal, besok kita omongin tiba-tiba bisa jadi baik, enggak juga. Gitu. Sama, saya prosesnya mendampingi si Santi tadi 1 tahun. Awalnya saya datang, saya nggak akan cari tahu siapa yang salah, saya nggak akan, orang surga dan neraka itu juga belum pasti kok. Orang saya juga
saya juga yang bukan punya surga, saya juga nggak tahu yang salah dan yang saya di sini tidak akan mengatakan ini salah, ini benar, enggak. Karena saya juga banyak kesalahan. Setiap orang itu pasti punya kesalahan di porsi-porsi yang berbeda-beda. Saya juga banyak kesalahan yang orang lain nggak tahu aja kalau saya itu banyak kesalahan. Saya hadir dengan seperti itu. Akhirnya singkat cerita lah, saya ajak ngobrol, dia mau cerita. Karena saya hadir dengan seperti itu. Setiap orang punya kesalahan, saya juga punya salah dan sebagainya. Jadi saya tidak hadir sebagai saya seorang malaikat, tidak. Tapi saya hadir memang saya sebagai manusia. Nah pada akhirnya intinya dia mau cerita, kemudian saya bilang oke, nggak apa-apa. Ya wajar lah seusia kamu yang namanya jatuh cinta, kita kan nggak tahu ya kita jatuh cinta sama siapa. Nah, saya mencoba untuk memahami dia, memvalidasi kesalahannya dia, gitu ya. Jadi restitusi ini adalah bagaimana kita mengembalikan orang dari posisi salah. Dia memberanikan diri untuk kembali kepada komunitasnya dengan posisi yang benar. Karena akibatnya adalah karena gosip yang sudah beredar di masyarakat, teman-temannya juga tahu. Anak itu akhirnya dia merasa rendah diri ketika dia masuk sekolah. Dia merasa semua orang menilai dia buruk. Tapi pada akhirnya dia berani kembali ke kelasnya dengan percaya diri, dengan bahwa dia sudah menjadi lebih baik. Bahkan dia sekarang sudah kuliah di jurusan yang memang dia inginkan, gitu ya. Jadi intinya proses restitusi itu seperti itu. Jadi tidak selamanya orang salah itu akan salah, gitu lah Ibu dan Bapak. Konsepnya restitusi itu. Hari ini bisa dia salah, tapi belum tentu besok barangkali dia bisa berada pada posisi yang benar. Itu adalah proses restitusi. Jadi kalau ada anak yang salah, kita nggak akan selalu menghakimi dia. Oh ya jelas orang dia kok yang mesti salah. Nah kita begitu biasanya. Nggak begitu lagi. Tapi oh ya hari ini salah. Oh mungkin besok dia benar. Berada pada posisi benar. Itu adalah restitusi. 9 ciri-ciri banyak kalau saya bahas, keyakinan kelas dan sebagainya. Oke. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini juga sebenarnya penting Ibu dan Bapak, tapi Bapak dan Ibu, apalagi yang bapak-bapak ini mau Jumatan. Oke, saya sedikit bahas segitiga restitusi ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi, ketika ada anak yang salah atau rekan sejawat yang salah, kita sebagai pimpinan, ada rekan sejawat kita yang salah, maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Tadi, nggak apa-apa kok Bu, wajar salah. Setiap orang punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun pernah salah dan sebagainya. Itu adalah posisi menstabilkan identitas. Kita buat dulu keyakinan, kenyamanan bahwa kita di situ bukan sebagai hakim. Kita di situ bukan untuk menghukum. Kita di situ bukan untuk menilai ini salah, ini benar, tidak. Gitu ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi di menstabilkan identitas ini nih ciri-cirinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Kalau bahasa sih nggak harus bagus seperti itu ya Ibu dan Bapak. Jadi boleh, tapi intinya itu bahwa menstabilkan identitas bahwa kita meyakinkan bahwa jangan takut loh salah. Kamu hari ini salah itu semua orang juga pasti pernah kok melakukan kesalahan dalam hidupnya gitu loh. Intinya begitu, tapi bahasanya monggo. Kemudian segitiga yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Kenapa sih kamu melakukan itu? Pasti ada alasannya. Yang selalu kan terhadap si Santi tadi dalam proses validasi kebutuhan adalah iyalah namanya kamu ingin mempertahankan cinta kamu kan, gitu loh. Iyalah setiap orang ketika dia jatuh cinta, ya kan kita nggak tahu ya kita jatuh cinta sama siapa. Kebetulan kamu jatuh cintanya sama orang yang sudah punya istri, punya anak, dan kamu ingin mempertahankan cinta kamu ya. Nah, saya validasi dulu kebutuhan dia apa. Sebenarnya apa sih maksudnya dia melakukan itu? Iya Bu, oke. Baru kita tanyakan. Setelah kita validasi kebutuhannya, baru kita tanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Apa contohnya? Yang saya lakukan terhadap Santi tadi. Setelah saya tahu kebutuhannya dia, saya validasi kebutuhannya dia. Kenapa dia mencintai suami orang? Maka saya akan mengajarnya dia begini. Oke. Tapi sekarang begini. Kita berbicara dampak. Anggaplah kamu meneruskan hubungan kamu dengan suami orang tadi. Kira-kira dampak apa yang akan kamu terima? Apa konsekuensi? Situasi apa yang akan
pasti saya mengucapkan orang tua saya, Bu, ini, belum lagi istrinya, anaknya dan sebagainya kayak. Oke, itu dampak. Kalau sekarang kamu memilih putus nih sama orang itu, situasi apa yang akan kamu hadapi? Jadi kita bawa ke keyakinan. Lalu keyakinan mana yang menurut kamu lebih benar? Kalau kamu meneruskan hubunganmu dengan suami orang tadi, kamu akan apa tadi situasinya? Situasinya akan rumit, kamu menyakiti orang lain, kamu mengambil hak anak-anak dari yang kamu cintai tadi kan, nafkah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kamu memutuskan hubungan dengan suami orang tadi, kamu berarti meyakini bahwa menghormati orang lain gitu ya, menghargai kebahagiaan orang lain dan sebagainya. Lalu keyakinan mana yang akan kamu ikuti? Itu namanya menyanaikan keyakinan. Kamu ingin dikenal sebagai menjadi orang yang seperti apa sih? Masa kamu mau? Kalau situasinya, kalau kamu tetap melanjutkan hubungan kamu dengan suami orang tadi, kamu akan dicap sebagai pelakor. Itu udah citra kamu, mau nggak mau. Tapi kalau kamu memutuskan hubungan dengan orang tadi, nggak apa-apa saat ini kamu dihujat karena mencintai suami orang. Tapi kalau kamu berani mengambil keputusan bahwa kamu tidak akan melanjutkan hubungan dengan suami orang tersebut, kamu akan dicap sebagai orang yang baik, ya kan? Gitu. Sekarang tinggal keyakinan mana yang akan kamu pilih. Nah, jadi gitu. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Jadi ada 3 segitiga. Yang mana dulu yang dilakukan? Boleh muter, karena namanya segitiga gak harus, bukan hierarki harus 1, 2, 3, tidak. Tapi yang mana dulu ngalir ceritanya, gitu, boleh. Gitu. Jadi yang pertama adalah kita stabilkan identitas bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, kemudian kita validasi kenapa dia melakukan itu, lalu kita tanyakan keyakinan. Kalau seperti itu tuh baik atau tidak? Karena sebenarnya setiap orang tuh pasti sudah punya keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Setiap orang tahu nggak sih kalau mengambil hak orang lain itu salah? Semua orang tuh pasti sudah tahu gitu. Tapi kalau dari awal kamu ini pelakor, gak kasihan aja Pak kamu sama anak istrinya, kamu sudah mengambil hak anaknya. Yang ada dia bukannya malah menyadari kalau dia itu salah, malah yang ada dia kan dia yang pertama kali datang kepada saya, dia akan membela dirinya terus kan Ibu dan Bapak gitu. Ya kan seperti itu. Makanya saya hadir tidak menyalahkan atau tidak mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Jadi seperti itu. Ini namanya segitiga restitusi. Teorinya mudah Ibu dan Bapak, tapi prakteknya Masya Allah. Saya pun harus mendampingi anak tersebut 1 tahun lamanya, sampai anak tersebut akhirnya benar-benar memutuskan untuk kembali ke sekolah. Dia kemudian, ya bukan berarti 1 tahun itu jelas sekolah enggak ya, dia tetap sekolah, tapi prestasinya sangat jauh menurun gitu loh. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk saat ini dia sudah berkuliah di universitas negeri yang dia inginkan, dengan jurusan yang dia inginkan. Artinya dia sudah kembali pada komunitasnya dengan karakter yang lebih baik. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimatnya ya. Saya tidak bisa panjang lebar karena memang ini adalah video, tapi saya mohon maaf belum bisa share karena ini adalah hak miliknya Kemdikbud gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin PPT-nya dong Bu, atau ini mohon maaf saya belum bisa share. Nanti kalau ada yang ingin diketahui lebih lanjut, boleh hubungi saya saja untuk kita diskusi kembali. Tidak harus secara formal seperti ini, tidak harus Ibu dan Bapak. Silahkan melalui WA atau apapun boleh. Saya terbuka selama saya tidak memiliki kegiatan dan agenda yang lain seperti itu. Oke, kita berada pada penghujung kegiatan Ibu dan Bapak. Ada refleksi. Di situ refleksinya panjang kali lebar, banyaknya ada 4 pertanyaan. Tapi karena waktu kita sepertinya tidak cukup, maka saya cukup ingin 1 atau 2 orang silakan memberikan refleksinya. Hari ini hal baru apa sih yang sudah dipelajari dan apa yang akan dilakukan ke depannya? Adakah pertemuan singkat hari ini merubah? Ada sesuatu yang mengejutkan Ibu dan Bapak? Ada sesuatu yang memantik rasa dari Ibu dan Bapak? Ada paradigma yang berubah dari Ibu dan Bapak? Saya tidak mengharapkan perubahan paradigma yang langsung 180 derajat ya, karena namanya Ibu dan Bapak juga pasti punya pandangan tersendiri. Tapi dengan adanya materi hari ini, adakah yang sedikit Ibu dan Bapak resapi atau benar-benar saya dapat nih? Dan apa yang akan
Oke. Bu Yani boleh, Bu Win, dua orang berarti ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya Bu Umi. Sebelumnya saya mewakili teman-teman dari SMA Negeri 3 Tulungagung Tengah mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan ilmu baru kepada kami. Ini sangat sejalan dengan sekolah kami yang memang memiliki peserta didik yang permasalahannya sangat kompleks ya Bu. Jadi selama ini kita ternyata menerapkan aturan-aturan yang ternyata memang kurang benar, memberikan hukuman-hukuman kepada siswa agar siswa lebih disiplin atau memberikan hukuman agar siswa mengakui kesalahannya, itu ternyata kurang benar. Jadi untuk kedepannya insya Allah kami akan merubah apa yang menjadi hukuman menjadi konsekuensi seperti itu, sehingga si anak benar-benar menyadari kesalahannya dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari gurunya atau karena takut untuk dihukum kembali seperti itu. Dan ini saya secara pribadi pun ini sebagai parenting Bu buat saya, bukan hanya kepada siswa, nanti pun akan saya terapkan kepada anak saya sendiri. Karena saya inginnya kedepannya anak-anak itu memberikan pandangan yang baik terhadap kami, kenangan yang baik seperti itu. Tidak ingin saya seperti Pak Suwardio sampai dia tua pun selalu memberikan, ketika melihat si guru tersebut itu tuh guru killer ataupun itu guru yang sering memberikan saya hukuman. Kami tidak ingin seperti itu. Kami inginnya paradigma kami berubah secara perlahan. Mungkin ini tidak mudah ya Bu ya, kita perlu waktu, kita perlu proses karena yang kita hadapi anak-anak kita ini beraneka ragam, baik itu dari pola pikirnya ataupun latar belakang keluarganya. Kita pun nggak tahu permasalahan mereka itu seperti apa. Kami sangat berterima kasih, saya mewakili dari teman-teman guru juga. Mungkin itu sebagai refleksi saya menerima sosialisasi dari Ibu Umi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yani. Silakan Bu Wiwin. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Yang sebenarnya pertamanya saya mau bertanya Bu, cuman sebelum refleksi nanti ya. Jadi misalkan seorang siswa itu terjadi di kenyataan di sekolah, dari sekolah ini di kelas saya, dia itu kencing di kelas. Kemudian saya berikan konsekuensi bahwa dia harus membersihkan kotoran yang telah dia kasih gitu kan di kelas tersebut. Saya suruh ngepel dan kemudian gak cuma dia saja, semua siswa, karena paginya itu kami membersihkan kelas itu ternyata banyak puntung rokok. Jadi dia membersihkan tempat yang dia pipisin tersebut, kemudian di kelasnya juga seluruh siswa laki-laki itu membersihkan kelas tersebut. Itu mungkin termasuk konsekuensi ya. Nah selanjutnya tetapi siswa tersebut diberikan hukuman yaitu mungkin sesuai dengan peraturan sekolah atau diskors atau seperti apa atau pandangan orang tua semacamnya. Bagaimana untuk pemberian keduanya, konsekuensi maupun hukuman satu langsung sekaligus kepada anak tersebut, itu bagaimana pandangan Bu Umi. Kemudian yang kedua untuk refleksi ini saya kenal sekali karena ketika saya mengurus siswa saya 11 IPS, walaupun mereka itu kelihatan garang-garang, tapi ketika berdebat saya adalah termasuk wali kelas yang sering membuat mereka nangis. Itu yang tadi disebutkan Bu Umi ya, mereka memang meneteskan air mata dan macam-macamnya gitu, kayaknya menyesal. Ternyata itu berdampak, mereka akan kecil hati, mereka kurang percaya diri dan semacamnya. Tapi malah enggak, lebih malah pede ternyata. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin siswa ini berbeda gitu ya. Tapi saya melihat dari situ, saya bukan menghakimi supaya mereka untuk berkecil hati. Saya sebenarnya hanya berkata, membukakan pikiran mereka, dampak yang saya berikan. Kalau kamu seperti ini, dampaknya seperti apa? Kalau kamu seperti ini, dampaknya seperti apa? Itu memang saya jelaskan. Dan kebanyakan ketika mereka mau berbicara atau bercerita, saya banyaknya diem malah dulu. Ternyata yang mereka butuhkan itu hanya seorang pendengar. Itu hanya seorang pendengar, jadi saya hanya diam, saya dengarin. Oh, kalau saya berbicara banyak, tidak akan masuk ke hatinya. Karena yang mereka butuhkan adalah seorang pendengar. Jadi saya memposisikan diri sebagai seorang pendengar. Barulah ketika mereka bercerita, menangislah dan semacamnya. Laki-laki semua rata-rata Bu, dan itu nangis. Dan kenapa mungkin alasan saya itu mengarahkan siswa ke tempat lain bukan di ruang guru, tidak ada maksud apa-apa.
supaya siswa itu sebenarnya leluasa untuk bercerita apa sih masalahnya dan bagaimana kita nanti memberikan solusi atau kebijakan dari permasalahan tersebut. Dan kemudian kedua, tidak mempermalukan mereka di hadapan umum kalau misalkan di ruang guru. Makanya kemudian saya singkirkan gitu supaya saya bisa punya interaksi yang baik terhadap anak tersebut. Itu yang berubah. Saya sih punya paradigma baru. Oh, ternyata kalau misalkan sampai membuat siswa menangis itu bisa juga membuat kurang percaya diri. Gitu. Dan gimana Bu solusinya? Luar biasa, terima kasih untuk Bu Yeni dan Bu Wiwin. Diskusi sedikit dari Bu Wiwin, diberikan tantangan kembali untuk berdiskusi. Oke, 5 menit Ibu dan Bapak. Tadi Bu Wiwin menyampaikan sebenarnya sudah memberikan konsekuensi. Tadi ketika ada anak yang kotor ya, mengotori kelas, anak tersebut sudah diminta untuk membersihkan kelas. Konsekuensi kan sudah dilakukan, dan tapi ditambahi dengan hukuman. Nah, bagaimana Bu? Apakah boleh melakukan memberikan konsekuensi dan hukuman? Jawaban saya adalah hukumannya tidak perlu lagi Bu Wiwin. Konsekuensinya sudah kita berikan. Lalu hukuman itu tujuannya untuk apa? Karena konsekuensinya sudah kita berikan. Berikan saja konsekuensinya. Dia sudah tahu bahwa ketika dia mengotori kelas, maka konsekuensinya adalah dia membersihkan kelas. Itu sudah bentuk konsekuensinya. Pada akhirnya kalau akan kita lakukan seperti itu, maka dia akan tahu tanggung jawabnya. Oh, berarti kalau saya mengotori kelas, pasti saya besok akan disuruh untuk membersihkan kelas. Karena itu konsekuensi. Tidak perlu lagi ada hukumannya. Apalagi diskors dari sekolah. Nggak boleh sekolah. Anak tersebut dampaknya adalah tidak belajar. Bisa tidak kita memastikan anak tersebut di rumah belajar? Justru tidak bisa. Justru dia akan kehilangan banyak peluang untuk mendapatkan ilmu baru. Itu yang pertama jawaban saya. Lalu boleh nggak berkomunikasi dengan orang tuanya? Kalau itu boleh. Silakan berkolaborasi dengan orang tuanya. Justru itu penting. Nggak apa-apa disampaikan telepon atau ke rumah orang tuanya mau visit Ibu dan Bapak. Mohon maaf ya, tadi anaknya melakukan hal seperti ini. Saya minta untuk anaknya seperti ini karena konsekuensinya memang seperti itu. Karena dia sudah mengotori kelas, ya otomatis dia harus secara bertanggung jawab membersihkan kelasnya kembali. Komunikasi dengan orang tuanya justru itu saya apresiasi, bagus. Karena memang kita itu bukan orang yang harus merubah anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru itu sebagai seorang petani, Ibu dan Bapak. Ada yang bertani padi, ada yang bertani jagung, ada yang bertani kangkung dan sebagainya. Kira-kira nih, merawat padi dengan merawat jagung, dengan merawat kangkung, perlakuannya sama atau tidak, Ibu dan Bapak? Berbeda. Kangkung kalau kita kasih air terus tiap hari, mati atau enggak? Mati. Kalau padi bagaimana? Nah, pola-pola anak kita pun sama. Satu orang, satu kelas itu 36 orang. Ada yang sifatnya seperti padi, ada yang dia itu seperti jagung. Kalau kita berikan sama perlakuannya, maka sebenarnya kita justru tidak memenuhi kebutuhan anak. Gitu. Nah, tadi tujuannya ketika berkomunikasi dengan orang tua itu adalah dalam rangka merawat tadi toh. Mungkin anak tersebut butuh harus disiram tiap hari begitu ya. Karena emang anaknya dalam tanda kutip tadi. Komunikasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua, bagus Bu Wiwin, keren kalau itu apresiasi. Tapi jangan sampai dia di skors dari sekolah, mohon. Kenapa? Karena itu justru akan membuat anak semakin tidak belajar apapun. Tapi bilang saja sama orang tua, tolong saya minta tolong ya Ibu kerjasamanya begini dan seterusnya. Nah, silakan kesepakatan dengan orang tua itu silakan. Seperti apa? Kemudian tadi yang kedua adalah tadi Bu Wiwin mengatakan saya paling sering membuat anak itu merasa menangis. Tapi yang saya catat dari ceritanya Bu Wiwin adalah anak itu menangis karena Bu Wiwin membayangkan atau memberikan dampak kan. Dampaknya begini, itu nggak apa justru bukan pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu yang kayak gini loh. Ya Allah nak, kamu itu nggak kasihan ya sama orang tua kamu. Dan bekerja keras loh untuk kamu. Tapi kalau dampaknya apa kalau misalnya coba kalau dampaknya kamu nggak belajar seperti ini, dampaknya apa misalnya? Kalau kita ajak berdiskusi soal dampak, lalu dia menyadari kemudian dia menangis, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau kita hanya membuat dia merasa bersalah
Kamu sendiri gak ada bayangan bagaimana gitu. Cara kamu menolong kamu saat ini, bagaimana cara kamu supaya kamu berada pada posisi yang kamu inginkan 5 tahun ke depan. Nah itu boleh. Tapi kalau kamu tuh gak kasihan ya, kamu tuh sudah mengecewakan orang lain loh. Kamu tuh sudah mengecewakan hati saya. Misalkan begitu. Sebagai wali kelas yang saya sudah berusaha selama ini, kamu tapi mengecewakan. Jadi yang dia tangkap adalah hanya dia mengecewakan Bu Wiwin. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya supaya Bu Wiwin gak kecewa, misalnya begitu. Gak tahu bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahannya. Itu yang tidak boleh. Tapi ketika kita ajak untuk tahu bahwa dampak buruknya yang dia lakukan itu apa, kemudian dia menyadari sendiri, kemudian dia menemukan solusi, nah itu justru ya sebagai manajer Ibu dan Bapak. Jadi seperti itu. Tadi itu ya Bu Wiwin, terus apa lagi? Sudah ya, sepertinya sudah itu. Jadi itu ya Ibu dan Bapak, 5 posisi kontrol bukan berarti sekarang harus jadi manajer. Ya proses, kita ya juga proses. Kalau sekali-kali kita turun ke pemantau ya, balik lagi ke rasa bersalah, pembuat rasa bersalah ya nggak apa-apa. Tapi kita kontrol diri kita kembali untuk oh ya ini posisi kontrolnya saya sudah mulai ke rasa bersalah nih, untuk rasa bersalah nih, yuk perbaiki lagi. Yang penting jangan kembali ke posisi penghukum, karena ternyata dampaknya itu buruk sekali. Oke Pak Aris, Mas, ingin ada yang disampaikan, silakan. Nambah sedikit ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya ilmu yang diberikan oleh Bumi alhamdulillah sangat baik, tetapi menurut saya pribadi Bumi, mohon maaf ada beberapa hal yang menurut saya bisa diterapkan untuk anak-anak yang memang dasarnya sudah baik. Tapi ada yang memang ilmu itu nggak akan mempan, ibaratnya ilmunya ibu itu kebal, udah di sini ilmunya udah lebih tinggi dari obat yang ibu berikan gitu. Contoh gini, ini pengalaman pribadi saya Bu. Kalau nak dikasih pemahaman, kalau kamu melakukan kesalahan ini, orang tuamu kasihan dan lain sebagainya. Saya pernah Bu di posisi itu dan saya sebagai murid, jawaban saya apa? Kan tugas orang tua cari duit. Saya pernah menjadi posisi itu. Jadi menurut saya tidak semua anak itu kata kunci yang saya lupa, kata kunci ini saya dapat dari mana dan ini saya terapkan ke istri saya. Anak kecil itu ya anak kecil, anak-anak itu ya anak-anak, bukan orang dewasa yang ukurannya kecil dipaksa untuk mengerti omongan orang tua, dipaksa untuk mengerti apa yang diinginkan oleh gurunya kan gitu. Jadi ini saya ibu. Terus ada beberapa hal yang menurut saya kalau ibu mengatakan hukuman itu sekarang dihapuskan ganti konsekuensi. Ada beberapa hal yang menurut saya hukuman itu harus gitu. Contoh gini Bu, contoh kecil. Kalau anak di pondok sholat tahajud harus dipaksa dulu. Nggak mungkin anak sholat tahajud. Nah sholat tahajud itu pahalanya ini dan lain sebagainya. Nggak, mereka harus dipaksa dulu, dikasih hukuman dulu dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya efeknya nggak sekarang, justru jangka panjang. Contoh kalau ngomongin guru yang killer, mungkin Bu Wiwin kenal Pak Agus, Bu Wiwin guru SMP kita, olahraga galaknya luar biasa Bu. Tapi kalau sekarang saya amati, namanya guru itu nggak akan ada guru yang muridnya baik tiba-tiba dipukul, nggak ada. Guru memukul, menjewer, mencubit kalau zaman dulu ya Bu, itu karena memang anak itu memiliki kesalahan dan mungkin kesalahan itu sudah terlalu sering, sudah jadi kebiasaan, maka harus ada hukuman yang menyadarkan dia. Ibaratnya orang itu ini lagi tidur, kamu bangun loh, ini kamu udah waktunya bangun, jangan mimpi terus. Kamu selama ini kan gini nggak bobokan terus, dibaikin. Kalau nggak bisa dibaikin ya harus diingatkan dengan cara yang agak keras. Itu menurut pribadi saya sih, karena saya juga di sini anaknya luar biasa di Nurul Mutakin. Itu tahu sendiri di Nurul Mutakin Pak Miftah, Pak Alia tahu Bu Ulfa keluar pintu kantor anak sudah lari masuk kelas semua gitu. Tapi kalau di sini Bu Mariemi, Pak Sukeri keluar kelasnya muridnya nggak ada di sana Pak Bu. Itu salah satu
Makanya sebenarnya ilmu apapun tentang pendidikan anak itu baik semua, tinggal bagaimana cara kita menerapkannya, dosisnya itu mungkin itu. Jadi kalau menurut saya hukuman, ini menurut pribadi saya, hukuman, konsekuensi dan sebagainya boleh dilakukan, yang penting takarannya pas, situasinya pas. Betul, makasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Aris Munandar atas refleksinya. Kalau saya pribadi sih memahami ya apa yang disampaikan Pak Aris Munandar, karena memang kita sudah terbudaya seperti itu. Kita dididik seperti itu dari kecil sampai sekarang, sehingga memang pola pikir kita masih seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah pada saat itu, ketika anak dihukum, anak takut, maka kita menyimpulkan bahwa hukuman itu efektif, gitu ya. Tapi sekali lagi Ibu dan Bapak, yang hari ini saya sampaikan ini adalah universal untuk semuanya. Artinya bisa diterapkan sebenarnya untuk semuanya. Kalau saya boleh mengulik lagi, misalkan anak di sini itu luar biasa loh Bu, ilmu nggak mempan misalnya gitu tadi ya. Karena anak-anaknya itu udah begini begitu dan seterusnya. Pertanyaan saya, proses terhadap anak tersebut itu sudah berapa kali? Kalau ngomong waktu ya Bu, di SMA-nya sudah lama, jadi sudah. Ya, sudah lama. Enggak, untuk satu kasus dulu Pak. Untuk satu kasus saja. Contoh satu kasus saja dulu. Sudah pernah? Ya, sudah ada ya. Sudah ada? Oh, belum. Artinya tadi saya sampaikan bahwa kalau kita memperbaiki laptop yang rusak 2-3 hari selesai. Tapi yang kita hadapi di sini adalah manusia, punya ego, punya pengalaman Ibu dan Bapak. Anak-anak itu punya pengalaman di rumah. Karena itu pengalaman di rumah juga harus kita perhatikan. Tadi Bu Yani sangat mengapresiasi bahwa ternyata kata Bu Yani itu juga harus saya terapkan di rumah. Kenapa? Karena ternyata pengaruh latar belakang pendidikan di rumah itu juga sangat besar ketika anak membentuk karakter anak tersebut di sekolah. Jadi itu ya Bu dan Bapak ya. Pondok pesantren. Seberapa efektif sebenarnya pendidikan di pondok pesantren? Apakah kalau kita punya data, apakah anak yang di pondok pesantren 90% menjadi anak yang rajin tahajud? Ya maksud saya bukan konsekuensi, bukan lari ke situ Bu. Ini dampak jangka panjang ya maksudnya Pak? Ya, Penanganannya ya. Maksud saya tadi, ada memang ada beberapa. Kalau itu kan saya lihat tadi ini penghilangan hukuman. Iya betul, betul. Kalau saya kan lebih ke hukuman itu perlu. Ketika Ya. memang hal itu sudah lewat batas. Contoh ini Bu, dalam agama kita, kalau anak sudah balik, sudah waktunya sholat, boleh nggak? Pukul. Nah, sebentar Pak. Ya. Dalam agama, mohon maaf bukan mereka. Dalam agama kita boleh melakukan dan hukuman itu boleh gitu. Jadi kalau ibu tadi bilangnya kita hilangkan, saya pikirnya mohon maaf kurang setuju kalau Betul. 100% bilang gitu. Pernyataan Pak Aris Munandar itu selalu muncul saat saya memfasilitasi CGP. Dalam Islam itu Bu, ada aturannya loh. Anak kalau sudah balik, dia nggak mau sholat, boleh kok dipukul. Gitu. Tapi pertanyaannya Ibu dan Bapak, apakah ajaran itu serta-merta secara makna harfiah kita artikan memukul dalam arti memukul anak secara fisik? Ternyata tidak. Kalau dikaji lebih dalam, dipukul di situ maksudnya adalah justru penekanan kepada orang tua. Betapa pentingnya mengajarkan anak itu sholat sampai-sampai dia boleh memukul ketika anak itu tidak sholat. Tapi bukan berarti anak nggak sholat pukul. Bukan iya maksudnya begitu Pak. Artinya pukul di situ bukan sebuah perintah. Ketika anak tidak sholat lalu boleh dipukul. Artinya itu jadi senjata buat orang tua untuk melakukan hukuman ketika anak tidak sholat lalu dipukul. Artinya itu justru sebenarnya adalah penekanan betapa pentingnya sholat. Sehingga kalau jadi orang tua itu, bagaimana supaya anaknya sholat gitu loh maksudnya. Bagaimana supaya anaknya itu sholat atau pukulan gitu loh maksudnya. Karena sampai boleh memukul anak loh ketika anak kita nggak sholat. Tapi justru
ketika dia tidak sholat maka berhak dipukul. Nah, bagaimana supaya anak saya mau sholat tanpa dipukul gitu? Itu yang paradigma kita yang harus berubah. Saya juga lagi belajar Pak Aris. Saya punya anak kecil, anak usia 5 tahun. Saya juga sekarang ini lagi belajar untuk bagaimana anak saya itu mengerti sholat. Setiap saya mau sholat, saya ajak dia, Bunda mau sholat, ikut nggak? Nah gitu, sholat. Sholat apapun dia baru 2 rakaat Pak Aris. Mau maghrib, mau isya, dia udah nggak ada apa-apa. Yang penting ya sudah lah sholat bareng saya. Gitu. Jadi itu Ibu dan Bapak. Jadi ketika kita boleh memukul, bukan berarti kita harus memukul kan? Tapi justru itu yang harus kita hindari. Karena sebenarnya dalam ayat-ayat yang lain, kalau kita mau kulik lebih dalam, kita jangan cuma pakai senjata satu tok. Kalau kita mau kulik lebih dalam, bahwa sebaik-baik orang tua itu adalah orang tua yang hormat kepada anak-anaknya. Artinya, hormat di situ adalah kita juga harus menghormati anak kita. Bukan hanya anak yang harus hormat kepada orang tuanya. Kadang kita ini orang tua itu egois ya. Yang kita pakai itu hadis-hadis yang menguntungkan posisi kita sebagai orang tua gitu. Orang tua harus hormat, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibunya salah, itu diskusi lebih lanjut nantinya ya Ibu dan Bapak ya. Karena kalau mau kita diskusikan lebih banyak pasti butuh waktu berjam-jam. Saya senang sekali mengapresiasi artinya materi hari ini diresapi oleh Pak Haris, sehingga terjadi pertentangan pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan yang baru. Justru itu akan semakin membuka pemikiran kita. Masalah kemudian bagaimana kita nanti menerapkannya, saya kembalikan kepada individu masing-masing karena semuanya punya konsekuensi masing-masing. Ketika kita masih tetap bersikukuh bahwa hukuman itu perlu, maka kita nanti juga yang akan menerima konsekuensinya. Istilahnya kita sudah menanam, maka kita nanti akan siap-siap panen. Jadi monggo, hukuman perlu, silahkan. Tapi saya memberikan ini adalah pandangan yang baru di pendidikan guru penggerak. Jadi seperti itu, artinya silahkan berperang, boleh berperang. Kemudian pengetahuan sebelumnya, tadi kan saya minta kosongkan gelas, sekarang boleh diambil kembali isinya, kemudian nanti setelah sampai di rumah boleh kemudian diresapi mana yang kira-kira memang sambil diingat-ingat dampaknya. Iya ya, benar nggak ya? Coba dilihat gini Pak, saya cerita. Bapak saya itu galaknya luar biasa, almarhum bapak saya. Kalau saya nggak sholat Pak, betul. Saya pernah diseret, dijambak rambut saya karena saya nggak pakai jilbab. Keluar rumah saya nggak pakai jilbab. Saya diseret, yang diseret itu yang diambil, itu bukan tangan saya Pak, rambut saya. Rambut saya sampai saya itu yang diseret atau diseret rambut saya itu. Saking galaknya bapak saya itu. Tapi apa yang terjadi Ibu dan Bapak? Saya itu justru kalau sholat itu ngumpet-ngumpet. Waktunya sholat, ini udah sholat belum? Sudah, sampun gitu. Padahal saya itu gak cuma wudhu, habis itu saya itu delek sembunyi di sholatan. Nanti mau kena saya dari sini, saya pindah ke sini gitu. Itu yang terjadi Ibu dan Bapak. Dan jangan salah loh, anak-anak Ibu dan Bapak jangan-jangan juga begitu, hanya Ibu dan Bapak tidak tahu. Kita merasa anak saya itu alhamdulillah soleh, tiap sholat itu sholat 5 waktu saya ingatkan. Padahal kita tidak melihat prosesnya, benar nggak dia sholat, benar nggak dia? Karena dia hanya takut dengan hukuman kita. Mari kita refleksikan lagi, kita amati anak-anak kita lagi. Cara yang paling benar adalah bagaimana dia ketika tidak ada kita. Kita tanya, ketika dia dengan orang tua yang lain bagaimana? Apakah masih menggunakan apa yang seperti yang di depan kita? Itu yang cara yang paling efektif dan Bapak. Berarti kalau memang sudah sama antara di depan dengan di belakang, nggak ada kita dengan ada kita, ya berarti dia sudah benar-benar punya motivasi intrinsik. Artinya sholatnya memang sudah kan. Tapi kalau ternyata Paris anaknya sampai dulu mau sholat rame ya, ngajar sholat, misalkan ada suatu saat ternyata terjadi seperti itu, Paris jangan marah. Barangkali memang itu yang terjadi ketika di luar pengetahuannya Paris. Nah, itu Ibu dan Bapak, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini, luar biasa. Saya juga belajar. Sekali lagi saya terima kasih kepada SMA Negeri 3 Tulang Bawah Tengah yang telah memberikan kesempatan
segala kekurangan dan yang kurang berkenan baik dari ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.